Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa nabiyana wa safi'ana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Potret indah negeriku masih selalu diselimuti duka. Berbagai musibah datang silih berganti. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines di Laut Kepulauan Seribu, tanah longsor di Sumedang, gempa bumi di Mamuju, banjir besar di Kalimantan, dan sebagainya. Belum lagi wabah COVID-19 yang telah menelan banyak korban di berbagai belahan dunia, tak terkecuali bangsa kita Indonesia. Tak sedikit para suami menjadi duda, istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, dan tak sedikit pula handai taulan sanak saudara, keluarga dekat ataupun keluarga jauh telah menjadi korban dari wabah ini. Semoga Allah menjadikan yang meninggal di antara kita husnul khatimah, yang masih terbaring sakit Allah sembuhkan, kita yang hidup diberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga Allah segera mengangkat musibah ini dari muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kami ingin menyampaikan sarahan yang berjudul Hikmah di balik musibah. Hal ini senyalir dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang akan dikumandangkan dan diartikan oleh rekan kami. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang.
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka dapat merasakan sebagian dari apa yang mereka buat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut menegaskan tentang adanya ujian dalam kehidupan dan kematian, termasuk musibah dan bencana. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus meyakini bahwa setiap apa yang terjadi adalah atas kehendaknya dan ada pelajaran atau ibrah dalam kehidupan. Lantas, hikmah apa yang dapat kita petik dari setiap musibah? Pertama, musibah sebagai ujian keimanan. Musibah dan bencana yang menimpa adalah ujian, sebagai cara Allah meningkatkan kualitas iman. Maka, sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus menerima setiap ketentuannya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Hal ini senyalir dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. yang artinya, Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. yang kedua, sebagai sarana introspeksi diri. Musibah dan bencana yang menimpa adalah sebagai sarana introspeksi diri. Mungkin kita pernah salah, mungkin kita pernah berbuat aniaya, mungkin kita telah melakukan banyak dosa, dan mungkin kita telah melakukan kerusakan di bumi Allah. Bukan musibah dijadikan bahan penyesalan tanpa berkesudahan, berkeluh kesah sehingga harus berputus asa dari rahmat-Nya. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memperbanyak istighfar, zikir, dan bertobat kepadanya dengan penuh pengharapan.
Semoga Allah mengganti musibah ini dengan kemudahan, kebaikan, serta keberkahan. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan memberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, musibah yang menimpa seorang hamba dapat meninggikan derajat dan mengurangi dosa. Kadang tanpa kita sadari, seseorang berbuat salah yang menyebabkan dirinya berlumuran dosa. Dan Allah memberinya musibah sebagai konsekuensi atas maksiat dan dosa yang dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang benar-benar mendapat kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada amal yang dapat mengantarkannya ke sana. Dan Allah senantiasa memberinya sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia mendapat kedudukan di sisi Allah. Hikmah yang keempat, sebagai ladang amal pahala. Allah membukakan ladang amal atas musibah dan bencana yang menimpa saudara kita, dan kesempatan terbuka lebar bagi kita untuk menunjukkan solidaritas persaudaraan antar sesama. Ladang pahala ini hanya akan diperoleh bagi mereka yang peduli, bagi mereka yang mau berbagi, dan bagi mereka yang berempati. Tapi tidak bagi mereka yang bertepuk tangan dan bersorak yang sembari berkata, rasain loh, itu memang sudah nasib burukmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak akan menzalimi dan tidak akan menyerahkannya pada musuh. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya yang muslim, Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang mengurangi satu kesulitan saudaranya yang muslim, Allah akan mengurangi satu kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita dan bangsa ini dalam menghadapi musibah dan bencana, dan diberikan solusi serta jalan keluar, sehingga musibah dan bencana yang terjadi dapat berbuah kebaikan. Di penghujung sarahan kami ini, mari rendahkan hati, tengadahkan tangan, bersimpuh berdoa. Begitu banyak kulihat harta tanpa nyawa, Kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya, tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, hanya kita yang salah menata dunia. Allahumma ighfir lal khala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma ighfir lal khala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Jika pedang melukai tubuh, masih ada obat untuk sembuh. Jika lidah melukai hati, entah kemana obat dicari. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,